Salah satu bentuk pelayanan dasar yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan air minum dan sanitasi, di mana masyarakat masih banyak yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi, terutama masyarakat miskin di wilayah pedesaan dan periurban. Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan PAMSIMAS, merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah masyarakat pedesaan dan periurban untuk mendapatkan akses layanan air minum, kesehatan, dan sanitasi yang layak. Program PAMSIMAS juga merupakan upaya untuk mengurangi jumlah penduduk terserang penyakit diare dan penyakit lainnya yang penularannya melalui air dan lingkungan. PAMSIMAS pun bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan maupun penanganan pasca proyek, sehingga pada akhirnya pencapaian target MDGs bidang air minum dan penyihatan lingkungan AMPL dapat terwujud. Program PAMSIMAS merupakan program multisektor baik dari aspek pendanaan maupun kegiatan. Dari sisi aspek pendanaan, program PAMSIMAS didanai dari APBN, APBD, dan masyarakat serta pinjaman dari Bank Dunia. Dari aspek kegiatan, program PAMSIMAS melibatkan lintas kementerian, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya sinergitas yang tinggi dan koordinasi yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi maupun pengawasan. Diharapkan pada masa mendatang, upaya pengelolaan air minum dan penyihatan lingkungan berbasis masyarakat dapat dilakukan pemerintah daerah yang didukung oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan masalah sanitasi, masih terdapat perilaku masyarakat yang belum menggunakan jaman keluarga. Itu berarti berkaitan dengan perilaku. Kedua, ketersediaan airnya sangat terbatas karena keterbatasan dana daerah untuk pembiayaan. Yang ketiga adalah masalah AMPL, kelembagaan, yang harus diatur dengan peraturan daerah. Itu belum tersedia. Arah kebijakan ke depan sebagai harapan, pertama adalah masyarakat harus wajib semuanya memiliki jamban keluarga, sehingga tidak melakukan buang air besar sembarang tempat. Kedua, masyarakat perlu dilengkapi dengan air bersih yang dibantu didanai dari APBD 2. Ketiga adalah pemerintah daerah perlu menyiapkan perangkat daerah yang mengatur tentang masalah sanitasi. Fung Afeng adalah satu dari 3 lokasi sasaran program PAMSIMAS tahun 2010 yang termasuk wilayah kerja Puskesmas Mebung, Kecamatan Alor Timur Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Prestasi Fung Afeng dalam pencapaian akses jamban dan kepemilikan jamban sehat menakjubkan. Tidak lebih dari 6 bulan, masyarakat Fung Afeng telah memiliki jamban sehat. Penduduk Fung Afeng berjumlah 103 kepala keluarga atau seluruhnya 448 jiwa. Berawal dari kepedulian dan komitmen dari Bapak Desa Fung Afeng untuk melakukan perubahan dan perbaikan perilaku BABS dalam menjaga kualitas lingkungan hidup yang semakin efektif, efisien, dan lestari.
pemerintahan desa yang dimotori Bapak Desa Fung Afeng bertekad membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola hidup bersih dan sehat dengan menjaga kesehatan keluarga, lingkungan melalui perubahan perilaku stop BABS atau membiasakan diri BABS di Jamban Sehat Keluarga. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh dari tim dari Jakarta menyangkut dan CLTS atau WC-nya. Sebelum saya jadi kepala desa Fung Afeng itu, saya juga ada bekerja sama dengan orang LSM, yaitu waktu itu saya telah memberikan penyuluhan atau motivasi kepada warga masyarakat Fung Afeng sebelum saya jadi kepala desa. Nah, sesudah tahun 2007 saya juga dapat dicalon dan terpilih menjadi kepala desa Fung Afeng. Ini kalau menurut pantauan dari saya selaku kepala desa itu, saya yakin bahwa semua warga masyarakat sudah mempunyai WC. Namun secara pemerintahannya itu setiap kepala keluarga yang ada tinggal di wilayah desa Fung Afeng ini sebenarnya itu kakak yang 100 kepala keluarga. Namun dalam tahun 2008 sampai dengan 2010 itu dia berkurang menjadi dia berubah menjadi 115. Namun perkembangan atau aktivitas ada yang ke Sulawesi atau Makassar sana, akhirnya dia berkurang menjadi 103 untuk 2008-9. 2010 dalam 2011 ini ada pendataan ulang lagi. Selaku kepala desa mengarahkan para kepala dusun, RW, RT dan para kaur yang membidangi itu adalah kaur pemerintahan mendatangkan kembali dari rumah ke rumah. Karena itu ada di papan monografi atau papan yang ada di ruangan aula kantor desa Fung Afeng. Nah, dalam itu kami melihat kesehatan daripada masyarakatnya ini. Kesehatan daripada masyarakat ini tidak 100% yang mendapat banyak penyakit, seperti diarenya, minta beres yang belum berlaku di sini, tapi diare itu ada, dan demam berdarah pun tidak ada, tapi demam panas tinggi itu ada di wilayah Fung Afeng ini. Walaupun kami wilayah Fung Afeng ini tidak ada rawa-rawa, tapi dilihat dari sikon atau kondisi cuaca yang tidak bersahabat dalam tahun yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua ini menyangkut atau melihat dari kesehatan itu, kami selaku pemerintah ini juga pernah diundang mengikuti pelatihan CLTS-nya. Itu kami sepulangnya bulan Agustus ini, Agustus 2010 itu kami latihan. Datang kembalinya itu kami mengadakan pemicuan terhadap BABS-nya ini, buang air besar sembarangan itu kami buat pemicuan dari 2 dusun. Banyak yang tidak mempunyai WC-nya itu. Banyak tidak mempunyai WC-nya, maka kami membuat sesuatu daftar kontrak kerjanya, yaitu dusun 1 Mabu, sedangkan dusun 2 itu Sibone. Nah, kebetulan saya selaku kepala desa ini bukan hadir untuk buat pemikiran, tapi selaku kami turun untuk pemikiran bersama dengan ada seorang ibu sanitari dari puskesmas, namanya Ibu Agnes Gale. Kami dua sama-sama di dusun 2. Nah, dusun 2, sedangkan di dusun 1 itu Pak Adi dengan ada seorang ibu dari anggota. Kami sudah tahu bahwa yang memiliki lisensinya kami sudah tahu, yang tidak memiliki juga kami sudah tahu memang. Jadi akhirnya yang tidak memilikinya itu kami membuat daftar, dan mereka sendiri yang akan tulis nama, dan mereka sendiri akan tanda tangan sesuai dengan waktu yang mereka sepakati. Namun
waktu tidak mengizinkan, situasinya turun kemajuan itu dalam minggu kedua ketiga itu mereka kerja memang semuanya kali. Semuanya kali, tapi banyak kesibukan atau mungkin hujan, ada yang tertutup tapi tidak tertutup seluruhnya. Nah, akhirnya kami 9 ini kami tetap kontrol terus. Akhirnya saya bersama dan Ibu Agnes langsung dari rumah ke rumah untuk pantau. Ada yang sudah selesai, ada yang masih. Akhirnya yang dilapurnya itu kalau tempat itu sebelum ini Pak Sukari berangkat, saya utus berangkat ke Solo itu 64. Nah, dalam beliau ke sana itu saya tetap arahkan terus menerus data yang ada itu sekarang sudah 94, belum termasuk yang 6 itu. Nah, kemarin sore 6 itu sudah diselesaikan.